Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'il mufassirin wa jami' hamalatil qur'anil atim wa jami'il qurra'il mulisin wali manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wali syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayat surat Ali Imran ayat 98 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul katakanlah wahai Muhammad, katakanlah begini, ya ahlal kitabi wahai ahlil kitab. Yang dimaksud di sini kalau dalam tafsir Sawi itu ngapo? Tafsir ahlil kitab terus. Yang dimaksud di sini ayil Yahuda wa Nasoro, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi umatnya Nabi Musa, ya umatnya Nabi Isa. Wa khassahum, dan mengkhususkan siapa Allahum kepada mereka bidikri, dengan disebut-sebut terus. Li'ana kufrihim, karena pengingkaran mereka, selalu mengingkari gitu maksudnya. Mukhidun, yang kental, anadun, yang sangat menjauhi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya ahli kitab tadi, 5 kenapa takfuruna, pada mengingkari siapa kalian semua bi ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayil Qur'anu, artinya Al-Qur'an. Fa innallaha wa Allah, dan adapun Allah itu syahidun, dat yang maha menyaksikan, alama atas segala sesuatu, tak maluna, yang kalian perbuat semua. Fayujazi, maka membalas siapa Allah kum, kepada kalian semua, alaihi, kepada ma'amiltum, apa yang kalian kerjakan. Jadi sebenarnya Allah di sini tuh ingin menerangkan bahwasanya sungguh terlalu ibaratnya orang-orang itu yang di situ ada nabinya, ada ibaratnya ayat-ayat Qur'annya, tetapi masih ibaratnya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong cetho-lewo-lewo ibaratnya. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, ayat-ayat itu kok masih ibaratnya itu mengingkari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwaja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, selain istilahnya mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, nggak terima cuman mengingkari ayat-ayat Allah, nggak mau melakukan apa yang ada di ayat-ayat Allah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak cukup seperti itu, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. 5 kenapa tasuduna, pada menghalangi siapa kalian semua, membuntui. Situ maknanya apa? Menghalangi kan, membuntui. Nah, sudah tahu bahwa itu benar, itu baik, tapi kok masih dihalang-halangi terus. Ayatu syarifuna, artinya membengkok-bengkokkan siapa kalian semua, artinya itu berpaling
atau keluar dari rel, angsabilillahi dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidinihi artinya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih wong tinggal nurut, tulisannya ada, yang menerangkan ada, sudah tadi mengingkari, setelah itu menghalang-halangi, menghambat pula atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidinihi artinya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah usah begitu. Andaikan itu terjadi di kita, kalau kita tidak mau mengikuti hal-hal yang baik yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, ya sudah nggak usah menghalangi. Nanti kita akan fatahlik. Maka kata Nabi itu, kun aliman, kalau kalian mampu yuk ngajaro, mengajari orang lain, yang niatnya mengajari tadi supaya orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin tahu dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, kok memang tidak tahu, yo yang kedua, au muta'aliman, sudah ngakui wae, belajar. Bodoh itu tidak dosa. Yang penting syarat rukun orang bodoh itu jangan dilewati. Ngajar sudah tidak bisa, belajar sudah tidak mau, malah sosok ngajari padahal nggak ngerti. Lah repot nanti. Kalau tidak mau itu au mustami'an, atau ikutlah duduk-duduk dengerin, entah paham tidak itu ikut duduk dengerin. Masih tidak mau lagi, wah dengerin tidak bisa Pak. Ya sudah, mukiban wae. Yang keempat, seneng gitu, ikut seneng, modal seneng, nggak garui ibaratnya kan itu. Nah, itu yang terakhir, yang keempat, wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima, fatahdik, maka kamu akan rusak fatahdik itu Pak, artinya ya ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan tidak mau, terus seneng tak itu ya tidak mau, ya fatahdik, maka kita akan rusak baik di dunia maupun di akhirat. Sudahlah, kita jangan menghalang-halangi kebaikan-kebaikan yang ada. Ada jauhlah datang ke masjid sibuk, nah dihalang-halangi ini itu tidak boleh Pak De, ya biarin. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, ya jangan menghalang-halangi kebaikan. Nah, perkara segala sesuatu ada kekurangannya, ya sudah, sunatullah itu begitu, untuk membuktikan bahwa kita manusia itu penuh kekurangan, bahwa kita manusia itu lemah gitu. Jadi jangan sampai kita semua itu menghalang-halangi dari jalan Allah, agamanya Allah. Rupanya orang-orang amanah yang sudah pada beriman, yang dengan menghalang-halanginya orang-orang yang beriman tadi, orang yang ingin beriman, bitakdibin kum, dengan apa namanya itu, tidak menerimanya kalian semua, an-nabiyya, kepada baginda Nabi, dan di sini wa syariatuhu, dan juga syariat-syariatnya Nabi, wakat munatihi, dan juga menyembunyikan sifat-sifat Nabi. Di sini diteruskan wa syariatihi, dan juga syariat-syariatnya Nabi, wa hukmihi, dan hukum-hukumnya Nabi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi fi daroni amin ya rabbal alamin. Selain tidak mau, ya kan, sudah mengingkari, terus malah menghalang-halangi. Di sini tabaguna, mencari siapa kalian semua kepada kitab ayat, ya. Tabaguna, mencari atau menggunakan siapa kalian semua kepada ayat
Ayatat lubuna artinya mencari siapa kalian ashabila kepada jalan iwajan yang bengkok. Sudah dikasih oleh Allah dan Rasul jalan yang baik, jalan yang benar. Sudah dikasih tahu oleh guru-guru kita, dibacakan, diterangkan. Kok masih sudah tidak mau beriman, mengingkari, selain itu malah menghalang-halangi, malah mencari jalan yang bengkok, tabgunaha iwaja, malah nyari jalan yang tidak benar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Apalagi kebetulan kita ini alhamdulillah sama Allah entah sejalan-jalannya sudah ditakdir, nah, kita bisa membaca Al-Quran di tafsir Jalalain ini diterangkan oleh Syekh Asyuyuti yang kita baca sama-sama, diterangkan sama-sama. Yuk nanti mudah-mudahan mendapatkan jalan yang terang. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarni amin ya rabbal alamin. Seidah-idahnya baginda Nabi itu menerangkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, bahwa sebaik-baik kalian itu yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allama, syukur-syukur kalau sudah bisa itu mengajarkannya. Ya selain daripada itu kita sudah sering dengar dari kecil terangnya hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran semaknanya. Ini tidak maknanya baik sampai sudah ditafsiri oleh para ulama. Yang mudah-mudahan dengan berkah tafsir Jalalain ini hati kita diberi terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita terang, Pak Taufik, Pak D, itu kita akan mudah atau bisa menerima kebaikan-kebaikan yang ada atau kebaikan-kebaikan yang dinasihatkan atau disampaikan kepada kita. Itu kalau hati kita terang. Terus kalau hati kita terang, kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul itu rasanya ringan sekali, enak sekali, gitu, nikmat sekali. Nah itu kalau hati kita sudah terang. Dan masih banyak lagi hal-hal yang istilahnya menjadikan hati kita terang. Cuman yang pertama yaitu tadi membaca Quran semakna diangan-angan. Nah, ditafsiri maksudnya bagaimana sih Quran itu, bacaan itu. Nah itu yang mudah-mudahan dengan kita semua itu mendengarkan tafsir Jalalain ini dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jalan kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarni amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan mengingkari ayat-ayat Allah, jangan menghambat agamanya Allah. Terus sudah mengingkari, menghambat, nyari jalan yang bengkok pula. Tabgunaha iwaja. Ai masdarun bimakna mau'ujatun, dengan makna mau'ujat. Ai ma'ilatun anil haqqi, artinya itu membelok atau menyerong dari kebenaran. Jadi makna iwajan itu banyak. Wa bikasril aini, ada yang dibaca kasrah ainnya. Fi ma'anin, di dalam banyak makna. Wa bi fathiha, boleh dibaca awajan. Nah, itu kalau dalam keterangannya. Fil ajsami, kalau di dalam masalah jisim atau sesuatu yang nampak. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi iwajan itu yuqalu awajtu at-tariqa. Contoh di sini kalau pakai fatkah itu awajtu at-tariqa, saya melenceng dari jalan. Atau wajadtu al-khaid, atau saya melenceng dari garis, saya membuat garis yang melenceng. Bimakna koma, dengan makna koma.
atau berdiri atau menegakkan. Bil awali dengan yang awal, al auju bil kasri. Kalau iwajan pakai kasroh, wabisani dengan yang artinya yang kedua, ailil auji artinya dengan aut bil fatski wal makna dan juga maknanya itu tatsruku nasabila, yaitu iwajan yang dimaksud di sini salah satunya maknanya iwajan adalah meninggalkan jalan al mu'tadalati yang umum, yang tegak, wa tatlubu nasabila dan juga mencari jalan al maujati yang bengkok. Diselaraskan dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu persamaan daripada ayat ini, supaya mencari jalan yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mengikuti daripada Nabi. Iwa jawa antum syuhada wa antum, dan adapun kalian semua itu syuhada pada menyaksikan, ay alimuna artinya mengetahui, bi annadina sesungguhnya agama al mardo yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al qayyimu yang jelas, yaitu agama yang jelas itu dinul islami, agama Islam. Jadi agama itu riwayat turun temurun diterangkan begitu sampai ke kita. Kita nggak usah buat hukum-hukum dewek atau agama kok menurut kita tuh nggak usah. Sebenarnya kita ngikut baik kepada beliau-beliau yang sudah paham, yang sudah alim di dalam masalah agama. Nanti malah akan cepat kemajuan diri kita. Tetapi kalau kita Pak mengingkari, menghambat, atau ibaratnya tuh tidak mengikuti tadi, yo nanti malah kita akan melencang dari jalan yang baik, melencong dari jalan yang benar. Karena agama itu kalau sudah dari pikiran kita itu akan bias, akan bias, nggak jelas kebenarannya gitu. Karena sudah nantinya itu sudah mengikuti nafsu kita, sudah mengikuti daripada kepentingan kita sendiri, bukan kepentingannya Allah dan Rasul itu. Yang akhirnya apa? Akhirnya ya repot sendiri gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Kama seperti keterangan hukum-hukum fi kitabikum yang ada di dalam kitab-kitab kalian semua. Ya yang jelas, yang benar itu ya istilahnya dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Lah kita tidak akan mampu untuk menampung daripada maksud dan tujuan Quran dan hadis tadi kalau tanpa penjelasan daripada para ulama kita. Contohnya seperti yang kita ngaji ini. Lah ini kan bukan dari pikiran kita, artinya kita menyampaikan daripada tafsir atau pendapat daripada Imam As-Suyuti. Nah itu. Lah Pak Muin cuman bacokan, sama-sama belajar. Lah saya nanti baca dewek kan nggak seru. Kalau Pak De ado, Bang Udori ado, Kang Dedi ado, Pak Janis ado, kan sama-sama denger. Siapa tahu nanti saya dapat manfaatnya, yang lainnya juga mendapat manfaatnya, sama-sama mencari manfaatnya dari tafsir ini untuk kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti dapat barokahnya Al-Qur'an, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wis mbok paham ora paham wis pokok melok Pak De. Ini Lost Street, ibaratnya tuh kloter terakhir. Setelah kloter ini kita belum tahu nanti tak ada lagi tak tidak. Ya kan sama-sama udah tahu Bang Udori ya kan. Yo kita berharap tuh setelah masa kita ini yo masih ada masa-masa yang lebih baik lagi.
Ya, cuman kita nggak tahu, sudah ribut di luar itu. Palestina, Israel sudah pada perang, lainnya ikut-ikutan. Lah kok nak nyasar tekan kene? Kita harus bersyukur pokoknya negara kita masih aman. Orang-orang sana itu nak sholat ngeri-ngeri sedap, ya kan? Lagi sholat jedur di sampingnya. Lah kita yang aman ya gelem sholat. Kalau mu'alif rahimahullah, yang aman enggak gelem ke masjid, yang aman lah gelem ngaji sayang nian. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wa ma'allahu bi ghafilin amma ta'malun. Wa ma'allahu dan tiadalah siapa Allah, tidak ada itu bi ghafilin, dengan zat yang pelupa. Allah tuh zat yang tidak akan lupa. Subhana man layanamu wa yashu. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kalau kita iya tempatnya salah dan lupa, kita memang didesain Allah begitu. Cuman nggak apa-apa, orang lupa, orang salah tuh nggak apa-apa, ya kan? Cuman maksudnya Allah tuh ngakui bahwa kita tuh lemah, kita tuh kurang, sehingga ngaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita menjadi lembut. Wa ma'allahu bi ghafilin dan tiadalah siapa Allah tu bi ghafilin dengan zat yang pelupa, amma dari segala sesuatu tak maluna yang kalian kerjakan. Nah, ini yang biasanya terbalik Pak Topik bacanya. Ini tak malun apa tak lamun? Nah, tulisannya tak malun dibaca tak lamun. Hati-hati nanti beda artinya. Ditengokin betul-betul. Kalau tak maluna yang kalian kerjakan. Kalau tak lamuna yang kalian ketahui begitu. Sama dengan Robbil Alamin, dengan Robbil Alamin itu beda. Kalau Robbil Alamin Tuhan seluruh alam. Kalau Robbil Alamin pakai alif atau hamzah itu Tuhannya penyakit gitu Pak Topik. Jangan sampai keliru. Hati-hati. Tapi nggak apa-apa, namanya kita latihan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi Allah itu sangat maha tahu minal kufri, dari kekufuran kalian semua, wa takdibi dan pengingkaran kalian semua. Wa innama yuakhirukum, dan sesungguhnya Allah mengakhirkan siapa Allah kum kepada kalian semua, ila waktikum hingga waktu kalian semua, liyujazikum untuk membalas siapa Allah kum kepada kalian semua. Kita harus gunakan hidup ini dengan sebenar-benarnya menurut perintah Allah dan Rasulnya. Di dunia nggak apa-apa. Aku judi nggak apa-apa, mabuk nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, ya kan, nggak zakat nggak apa-apa. Tunggu, nah semua dia kecak malaikat. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wes pokoknya tobatlah terus, berusahalah berbuat baik terus, belajar bagaimana kita untuk menjadi orang yang baik gitu. Tapi tidak boleh kita tuh merasa baik. Ingat-ingat, kita tidak boleh merasa baik. Ingat kita ngaji kitab Sulam Taufik kemarin. Barang siapa kok merasa baik, kata sahabat Ali, ya kan, maka dia itulah sejelek-jelek manusia. Barang siapa kok merasa pinter, maka huwa ahmakun nas, dia sebodoh-bodoh manusia. Waman akhassa bitohri, barang siapa kok merasa dia itu bersih, fahuwa abkhasun nas, maka dia adalah senajis-najisnya manusia. Tidak bisa begitu. Nah, kita harus merasa bahwasanya penuh kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat gak kemarin kita pas ngaji kitab Nasoihul Ibad, betul ya? Manusia kok merasa dirinya penuh kekurangan, mengharap kepada Allah, maka itu alamat bahwa orang itu akan menjadi orang yang bahagia. Dan salah satu tanda, ya, tanda bahwa Allah tuh menerima daripada amal seseorang itu, dia tuh akan merasa bahwasanya amalnya tuh merasa kurang, ilmunya merasa kurang,
dan seterusnya dan seterusnya. Enggak kok malah rumoso wah. Itu tanda-tanda kalau diterangkan dalam kitab Nasuhul Buat kemarin, bahwasanya tanda-tanda bahwa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah habis ayat itu. Wa nazala lama marra bi ba'dil yahudi al-ausi. Wa nazala dan turun lama marra ketika berjalan siapa baginda Nabi, siapa ba'dul yahudi sebagian orang Yahudi al-ausi lewat kepada suku Aus wal Khosroji dan suku Khosroj. Fagodohu maka lalu menggetak atau memarahi. Maknanya apa sih itu? Mereka bangkitkan fitnah. Membangkitkan daripada kemarahan mereka atau fitnah mereka. Ta'allafahum supaya mereka itu menjadi damai. Fadzakaro maka lalu mengingatkan siapa bagian ba'dun kepada suku-suku tersebut bima dengan segala sesuatu karena yang ada apa ada itu bainahum di antara para suku-suku tersebut fil jahiliyah di dalam suku jahiliyah. Kenyataannya minal fitani dari fitnah. Fatusajiru maka lalu bersengketa siapa mereka wakadu dan sangat mendekati yaktatiluna pada berperang siapa antar mereka tadi. Jadi ketika ada sebagian daripada orang Yahudi itu lewat di daerah suku Aus dan Khosroj tadi, nah mereka itu malah membangkitkan fitnah, ibaratnya mengharap-harapkan mereka supaya mereka itu menjadi bersengketa sehingganya mereka hingga hampir saling berperang. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang pada beriman. Amanu yang pada beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman siapa alladzina ing tuti'u jika mengikuti kalian semua farikon kepada golongan minal ladina dari orang-orang utuh yang diberikan siapa alladzina alkitabah kepada kitab yaruddu menolak siapa ba'dun ahlil kitab kum kepada kalian semua ba'da imanikum setelah iman kalian semua kafirina dalam keadaan kafir. Wa kaifa dan bagaimana takfuruna pada kafir kalian semua. Iftihamu takjibun artinya istifham yang mengherankan. Wa taubihun dan juga menghina. Wa antum dan adapun kalian semua itu tutsla pada membaca, tutsla dibacakan alaikum kepada kalian semua apa ayatullahi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala wa fikum dan itu diantara kalian semua rasuluhu adapun utusan-utusannya Allah. Maksudnya begini. Jadi sebagian orang Yahudi tadi yang lewat suku Aus tadi kan pada ibaratnya itu nggak mau taat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka turunlah ayat ini. Kamu tuh bagaimana sih? Kok nggak mau beriman kepada ibaratnya kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan kalian tuh terbebas malah saling tuduh atau saling tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kafir. Dan terus bagaimana sih kalian tuh kok bisa kafir padahal kalian membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diantara kalian tuh ada rasul-rasulnya. Begitu loh maksudnya. Jadi taubih itu begitu. Mengherankan tuh begitu. Lah masa
agamanya ya sudah Islam, ya kan? Ayatnya Al-Quran ya ada, tinggal baca, tinggal ngartikan. Lah terus yang nerangkan ya ada. Kalau di sini, kalau di ayat ini Rasul maksudnya. Taruhlah kalau di tempat kita tuh para guru-guru kita yang nerangkan ya ada. Loh kok sampai masih kepleset atau ibaratnya tidak beriman itu loh bagaimana? Nah, itu maksudnya taubih, istifhamun takjib buat taubih itu begitu. Padahal kalian tiap hari baca Al-Quran. Padahal di antara kalian ada yang menerangkan Al-Quran. Kok sampai nggak percaya? Kok sampai nggak ikut? Yang di depan tadi, ing tutiu. Nah, kok sampai kalian tuh nggak tutiu, tidak ikut. Nah, gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa fikum rasuluh, dan di antara mereka ada utusan-utusannya Allah kalau di ayat ini. Kalau dihukumi sampai sekarang ya, wong ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kok sampai berpaling, kok sampai nggak tahu, kok sampai nggak paham. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man, adapun barang siapa itu ya'tasim, ayat tamasaka artinya berpegang teguh siapa orang tersebut billahi kepada ajaran-ajarannya Allah, faqad hudiya maka sudah benar-benar dikasih hidayah siapa orang tersebut ila siratin kepada jalan mustaqimin yang jejak, yang tegak. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang pada beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua. Itaku, pada bertakwalah kalian semua. Bertakwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwanya tadi haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya maksudnya sebenar-benar takwa itu bagaimana sih? Bi ayu ta'ah, gambarannya supaya taat siapa kalian semua. Fala yaksi, dan jangan bermaksiat. Wa yaskur, dan bersyukur. Fala yakfur, dan juga jangan kufur. Wa yadhkur, dan ingatlah kalian semua. Fala yangsa, dan juga jangan pada lupa. Faqalu ya Rasulullah, maka lalu jadi Nabi itu berkata dalam ayat ini, bi ayu to'a, gambarannya jika taat siapa seseorang, fala yaksi, dan tidak bermaksiat siapa orang tersebut, wa yaskur, dan bersyukur siapa orang tersebut, fala yakfur, dan tidak kufur siapa orang tersebut, wa yadhkur, dan ingat siapa orang tersebut, wala fala yangsa, maka barang siapa yang ingat, fala yangsa, maka tidak akan lupa. Faqalu, maka lalu berkata siapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may yaqwa, dan siapa yang kuat wahai Rasulullah atas hal-hal itu, taat, tidak maksiat, bersyukur, tidak kufur, selalu ingat, tidak lupa. Siapa ya Rasul yang telap yang seperti itu? Ala hada, atas inilah ayat, fanasakho, maka menusah siapa Allah biqauli ta'ala, dengan dawanya Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ada keringanan. Fattaku, maka bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah, kepada segala sesuatu ketaatan, istata'tum, yang mampu siapa kalian semua. Apa yang kita mampu untuk taat kepada Allah, disitulah kita betul-betul untuk menggapai sebagai pengakuan atau sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa sih Pak? Takwa itu bukti dari iman, itu yang pertama. Selain daripada itu, takwa itu yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada keringanan dalam ayat lain yang tidak seberat dengan ayat yang atas tadi, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Sudah, mampumu bagaimana?
Ya, dengerin tadi sesuai dengan hadis di depan tadi loh. Untuk menggapai ridhonya Allah dengan takwa tadi, kalau bisa ya ngajar, kalau tidak bisa ya belajar, kalau tidak bisa ya mendengarkan, kalau tidak bisa ya seneng ya jadilah. Nah itu maksudnya begitu. Mas tatoktum semampu kalian. Yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan sampai mate betul-betul siapa kalian semua. Illa, kecuali mate kalian semua, wa antum, dan adapun kalian semua itu muslimuna, dalam keadaan Islam. Ai muwahhiduna, artinya masih membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokok itu dipegang sampai mati. Berarti Pak, asal terakhir katanya la ilaha illallah dakhulul jannah. Betul kata Nabi begitu. Tetapi ingat-ingat ini ada tetapinya. Orang itu ya tergantung amalnya. Itu loh. Kalau amalnya biasa esakan Allah, biasa taat kepada Allah, ya ketika mati ingatnya ya Allah, ya karena orientasi atau segala tujuan hidup dan pekerjaannya dan pikirannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tujuan orientasi hiruk pikuk omongan perbuatannya itu jauh dari Allah, ya nak ngatakan la ilaha illallah itu ya berat. Terus gue tes, kita nggak terbiasa ibaratnya zikir atau mengucapkan sesuatu yang kita omongkan tuh lain terus. Nanti pas gegernya batu bara ya batu bara, gegernya sawit ya sawit, gegernya getah ya getah, gegernya ini ya ini, pokok gitu terus. Jadi manusia tuh ngikutin gegernya itu. Jadi akhirnya muwahhidunnya atau tauhidnya itu menjadi luntur. Sudah itu tuh musiman dan tidak dibawa mati. Yakinlah nggak dibawa mati. Apalagi kok tujuannya tidak akhirat. Kadang katanya tujuannya akhirat, tapi buktinya nggak ada. Disuruh latihan tujuan dunia dulu nggak mau. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitrin, amin ya rabbal alamin. Nah itu seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun dalam Quran itu kata Nabi itu apalah kemarin tuh, walaupun merangkak ibaratnya, walaupun sambil buta, walaupun sambil terpecah-pecah ibaratnya, tetap bagaimana caranya kita itu menggapai daripada status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita apa? Nah, sujud kita bagaimana dan seterusnya, dan amal apa yang ibaratnya itu menjadikan kita di sisi Allah itu berstatus hamba, dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar, kemampuan kita. Yang terakhir tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian tuh kok mati kecuali kalian semua dalam keadaan membawa tauhid, membawa Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala safa jurufin kufratim minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.